Hai guys. Hai. Salah. Hai. Hai guys. Selamat malam ya. Selamat malam guys. Hello. Konnichiwa. Hai. Oke, jadi kali ini aku mau ditemenin makan ya guys. Tolong temani aku makan malam. Gimana kabarnya? Baik. Aku lagi makan. Oke, mantap, selamat makan. Aku tunggu yang lain dulu deh. Malam apa? Jadi aku tadi masak stew gitu. Jadi aku sambil cerita kali ya, tapi tar dulu deh, tunggu ramean. Kayak masih baru join, jadi ntar dulu. Bisa kegiatan semangat ya. Tunggu ya guys. Tunggu yang lain udah ada datang. Aku nanti jelasin. Wait. Udah makan belum? Ini aku lagi mau makan tapi kayak aku mau menjelaskan dulu. Cuma saya nunggu yang lain datang, jadi kayak sebentar saja. Ini aku pakai pimple patch. Kita nggak sih jujur kayak sampai terlalu terang deh. Tuhan Yesus. Kaget. Setelah lagu, maaf banget, device satunya lagi baterainya habis, jadi aku nggak bisa setelah gitu, jadi kayak udah. Anyway, kayaknya udah lumayan yang masuk, jadi tapi masih banyak yang baru datang sih sebenarnya. Ya udahlah ya. Jadi aku hari ini mau makan malam, terus aku pengen ditemani kalian. Aku makan stew. Jadi itu pas lagi nginep di rumah Naila, kita tuh malam lapar banget karena habis kegiatan terus kayak lapar gitu kan. Tapi nggak tahu mau masak apa. Terus akhirnya kita geledah lah kulkasnya Naila. Pas digeledah ternyata ada satu makanan Jepang gitu yang aku nggak pernah coba. Terus kata Naila, masak ini aja, ini enak juga gitu kan. Awalnya aku bingung ini gimana cara masaknya kan, karena aku nggak pernah lihat sama sekali. Saya kira kata dia ntar tambahin daging, tambahin sayur atau wortel atau kentang atau apapun itu bisa dimasukin itu karena kita mau bikin stew. Nah sekarang aku juga remake karena waktu itu aku sempat dapat paste-nya. Jadi stew ini tuh bentuknya kayak paste, tapi nggak paste-nya tuh nggak secair itu. Jadi dia kayak balok gitu kan biasanya. Tapi yang aku punya nih kayak bubuk gitu. Jadi kayak tinggal ditaburin, ntar dia jadi dicairin pakai air atau susu ataupun apapun itu buat bikin stewnya begitu. Saya kira tinggal dimasukin sama daging, kentang gitu-gitu. Tapi kali ini aku nggak pakai sayuran kayak semacam brokoli karena aku lagi nggak ada. Jadi aku pakai kentang sama wortel buat sayurnya. Soalnya tadi aku pengen pakai jamur tapi lagi nggak ada juga, jadi kayak ya udah. Terus apa? Kok terus tunggu, tadi aku bingung mau ngomong apa. Terus ya udah, akhirnya aku mau makan. Tada, seperti ini penampakannya. Jadi ada wortel, ada kentangnya juga, terus ada dagingnya. Terus ini aku masak pakai bawang bombay gitu biar wangi. Terus pas matang tadi beneran wangi banget guys. Terus deh. Begitu deh. Ya, sebenernya gampang banget ini bikinnya, cuma tadi kayak ada beberapa kendala jadi kayak harus berhenti setiap pas lagi masak aja gitu. Ya aku mau doa dulu ya guys sebentar. Amin. Selamat makan semuanya. Selamat makan. Terikimasu. Kalian jangan lupa makan ya. Makanya kecium sampai situ ya. Kasian deh. Aku bisa mencium dengan sangat wangi. Terus tadi mami aku tambahin kayak rumput apa sih bahasa Jepang, nori ya. Begitu. Bentar. Terima kasih Kasuki 123 Mas Batangnya. First bite. Nyam. Jangan lupa doa dulu. Makan ya guys. Makan ya.
Enak kok. Enak. Habis masak apa? Kenapa itu makan stew. Jadi menu hari ini stew yang berisikan daging sapi dan juga kentang. Apa sih namanya? Terima kasih keadaanan Mas Batangnya. Kentang, wortel dan juga bawang bombay. Bumbunya nggak ada sih. Aku jujur karena tadi aku bikin apa ya? Kan pakai satu sasat itu ya. Baik banget isinya sebenarnya. Akhirnya aku tambahin susu 250 ml sama air berapa gelas ya tadi? 1-2 gelas gitu kan. Tapi dominan rasa susu, jadi si stew-nya sendiri emang nggak begitu asin kan, nggak begitu terasa kalau di aku tadi. Akhirnya aku tambahin kaldu ayam sama aku tambahin lada. Aku suka banget kalau misalnya kayak gini tuh pakai lada karena ini nggak pedes, nggak terasa pedes-pedesnya, dan aku nggak mau tambahin bubuk cabe, jadinya aku pakein lada aja gitu deh kan. Thank you. Nggak tambah garam. Aku pakai kaldu ayam bukan garam. Sama aku udah nyiapin ini, apa namanya, air lemon beserta timun infused water guys. Nggak pakai kaldu jamur, abis kaldu jamur, jadi pakai kaldu ayam aja kalau nggak salah. Kalau nggak salah kalau aku tidak salah. Betul kan udah makan belum? Agak telat sih sebenarnya jam segini, cuman kayak makan bakso enak banget. Hujan ya? Enggak sih, nggak hujan di sini. Nggak sih, tadi kan aku masak kentangnya tuh nggak terlalu lama ya, karena gasnya habis, terus jadi kayak di pause dulu. Tapi pas aku izin pakai pisau sih bisa nggak sekeras itu kan, jadi kayak aku pikir ya udahlah, ntar juga bakal kemasak, bakal lembek sendiri kan. Terima kasih ke Darren Gold Mas Batangnya. Terus pas pertama kali aku cobain emang masih agak keras, cuman sekarang kayak sudah sangat pas. Yes. Jadi ya begitu deh yang. Oh ya, see you 2 pajama ya minggu depan kan? Iya, minggu ini. Kok minggu depan? Sorry. See you pajama minggu ini, 2 pajama minggu ini. Seberturut-turut itu ya guys. Puji Tuhan, aku minggu lalu kan aku gak dapet pajama, terus dapet pajama 2 kali. Puji Tuhan. See you guys. Semoga kalian verif ya. Semoga. Aku bantu doa guys. Aku kangen banget sama kalian karena kayak sama keteteran kayak aku jarang ketemu sama kalian gitu loh. Jadi kayak semoga kalian verif ya. Terima kasih ke Darren Gold Mas Batangnya. Road to 50 show. Emang iya aku udah berapa sih, jujur aku nggak ngitung, jadi aku kurang tahu aku udah berapa show sebenarnya. Sekarang 45. Nah 3 lagi guys. Tungguin ya. Jersey Kageyama yang mana? Cuci lah, aku kemarin baru pakai. Kemarin? Ya kemarin lagi. Kayaknya cocok kan guys aku pakai gitu. Terus banyak yang bilang aku mulai aku wibu go public katanya. Akhirnya go public kewibuan aku. Maksud. Tapi tau gak sih? Setelah yang kemarin aku sempet search soal apa sih, kan aku bikin yang apa sih yang sound
Haikyuu yang di X ya kan, itu kan aku nyari sound anime apa nih yang cocok, akhirnya ujung-ujung aku pakai sound itu. Sebenarnya aku awalnya nggak mau karena kayak malu, tapi akhirnya nggak nemuin cocok, akhirnya aku pakai itu kan. Terus akhirnya nggak berapa lama tuh TikTok aku isinya anime semua lagi. Terus ini lagi apa, udah banyak kayak tempat-tempat rental yang bermunculan di FYP aku kok, kayak tempat kayak jual kostumnya, jadi kayak kayak diinin banget nih ya kan, udah Kizashi kan, aku kayak check out gak ya gitu, tapi kayak enggak, aku masih ada self control jadinya jadi tidak ya, aku masih bisa mengkontrol diri aku sendiri, jadi kayak nggak, jangan bilang beli satu, nggak ini, nanti akan kecanduan soalnya, tidak boleh. Itu aja nggak bakal merugikan siapapun. Nggak salah, emang nggak merugikan siapapun, aku yang ngerugi nanti. Jadi saya pengen sih jujur, kalau boleh jujur kepada diri sendiri, jawabannya sih pengen banget ya, tapi ya udah, tapi aja kayak aku udah nunggu banget jujur, bahkan di mall-mall pun kayak udah banyak yang jual kostum anime lagi. Aku kayak, kan kalau di mall lebih gampang gitu, bisa lihat secara langsung juga kan, aku jadi kayak tapi ya kapan-kapan aja ya, aku nggak wibu, aku tenang aja, enak aja, nggak, aku nggak wibu, aku nih tapi jujur emang udah bentar lagi check out itu, ngerti gak sih? Jadi kemarin malam tuh TikTok aku kan banyak kan video yang jualin kostum-kostum kan, terus akhirnya aku kepoin lah beberapa tempat, terus kayak ya elah, itu udah selangkah untuk check out, ngerti gak sih? Tapi aku memutuskan untuk tidur karena aku mikir kayak, ini udah malam, biasa kalau udah malam nih gak bisa mikir gitu kan, jadi akhirnya aku memutuskan untuk menutup HP aku dan pergi tidur. Kalau enggak itu aku udah check out sumpah. Jadi no ya, bener sih, yang kalau aku sendiri aku juga gitu, mending nyesel beli dibanding enggak, cuman kayak gitu kan, jangan gitu guys, sumpah ini parah banget ini mah, ini bisikan ini nih tidak boleh didengar nih, sangatlah bad kalian. Tapi suka-suka aku sama anime, aku belum nonton ini lagi sih, anime lagi, jadi kayak belum tergiur itu untuk benar-benar fully masuk ke zona itu lagi gitu. Kalau cosplay lagi, aku mau cosplay dari apa? Jujur tadinya tuh aku kan udah kepikiran guys mau cosplay jadi aku nyari yang gampang-gampang dulu, karena kayak ya jadi nggak usah pakai wig, karena kalau pakai wig kan kayak cosplay banget gitu kan. Jadi aku nggak kepikiran sejauh itu sih sebenarnya. Sekalipun aku cosplay, sebenarnya kalau emang beneran cosplay ini ya, aku pengennya karakter yang rambutnya warna putih, karena aku belum pernah coba. Pernah deh, nggak jadi. Aku pernah, tapi kayak aku masih penasaran aja sama karakter yang rambutnya putih gitu loh. Jadi aku pengen coba lagi sebenarnya, tapi nggak tau lah. Nggak boleh guys, kalian dan gitu
nggak gojo juga dong. Pokoknya. Tapi aku jujur udah kepikiran kayak satu karakter anime yang ini easy banget buat di cosplay sebenarnya, tinggal nggak ada tinggal apa sih, kayak beneran tinggal pakai kostumnya dong, itu kayak udah jadi si karakter ini. Tapi aku masih belum tahu. Nanti kalau misalnya aku beneran udah cosplay, kalian harus bikin ini ya, apa sih namanya tuh, bikin video, tapi bukan jedak jeduk, bikin video kayak apa sih namanya, aduh pokoknya disandingin apa sih itunya namanya, aku lupa. Pokoknya ya kayak di compare, apa ya namanya, komparasi, ya pokoknya di compare antara aku sama si anime ini ya. Nanti ya tunggu ya kalau jadi gitu. Tapi nggak mau jedak jeduk, awas, nggak mau. Itu beneran kayak apa sih namanya, kayak karakternya tuh ya kayak biasa aja, ngerti gak sih, bukan yang ribet banget, jadi sangat easy untuk di cosplay gitu. Tapi ini emang jiwa aku yang terpendam lama sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya bagusnya dikubur terus, tapi kayak ya udahlah. Bukan feeling deh, MC-nya nggak salah. Tapi jujur cosplayin feeling tuh kadang lebih menarik tau, kalau jujur sih. Oh iya ya, pas siaran waktu itu aku nggak tahu jujur. Tahu nggak sih guys, aku baru keinget waktu itu, aku lupa kapan, pas aku jadi BD kan, aku sama Nina sama Olin, kita kan beli cemilan, kita makan kan, tapi kita makan diem, kita bahkan nggak ngobrol, kita kan beli cemilan, kita makan dong, terus kita nggak ngobrol sama sekali. Terus itu kita langsung kayak yang kedengeran cuma suara makanan yang disendok doang, ngerti gak sih, suara kayak sendok sama tempatnya doang, kayak gitu doang. Terus kita kayak, apa kita bikin ini ASMR makanan, tapi kayak belum juga apa dijadiin tuh, aku udah kebayang banget itu bakal ketawa, sumpah itu bakal isinya ketawa doang, karena ya nggak bisa serius, ngerti gak sih, ada suara kayak yang tiba-tiba kenceng sendiri pasti ketawa, jadi nggak mungkin sih bisa bikin ya gitulah. Beberapa kali cosplay, nggak tahu, nggak ingat, tapi kayak beberapa kali sih. Bikin tren langsung pipi itu apa ya? Ya udah sengaja mau ketawa, jadi kayak aku yakin kayak nggak bisa. Kazuha yang mana nih? Tunggu, Kazuha yang mana? Aku nggak tahu. Maksudnya Kazuha yang mana? Coba dijelaskan lebih rinci. Cosplay apa aja deh, yang gampang. Halo, udah masuk belum? Coba guys, komen guys. Belum masuk ya? Oh nggak masuk sama saya sih chatnya. Aku bisa lihat siapa aja yang bergabung, tapi chatnya gak masuk. Kayak gak masuk ke aku gitu loh, tapi ke aku doang. Guys, kalian bisa komen guys. Kayak di aku doang yang gak bisa baca kalian deh, tapi kayak kalian tetap bisa komen, ya gak sih? So aku bisa lihat siapa aja yang masuk, tapi kayak aku gak bisa komen kalian. Pasti gitu.
Wait, bentar. Nah, bisa kan? So cool. So cool. Udah masuk. Oh, Kazuha itu. Kenapa harus Kazuha itu? Fun fact, Kazuha yang itu tuh dulu favorite karakter aku dulu. Tapi kenapa tiba-tiba? Karena itu ya. Tahu aku. Tahu aku. Itu udah topik lama. Tapi kayak ya udah. Tapi nggak mungkin, dia kan karakter laki-laki. Ya emang kenapa? Ya nggak bisa menjiwai aku nanti. Iya, tapi banyak cewek cosplay, dia setuju sih, setuju. Udah. Tapi aku gak nyangka loh, Lily mau cosplay Klee, tuh ada yang komen kan. Tapi pas aku tanya dia katanya nggak mau cosplay Klee tuh dulu katanya sih. Itu kan suka nggak, aku abis ganti style makeup tau. Kalau aku sama mami aku juga, dia suka nggak sama makeup aku yang kayak gini. Katanya dia lebih suka yang kayak gini karena katanya lebih simple. Terus ya udah simple aja sih, nggak ada penjelasan apa kata lebih simple, jadi katanya kayak oke, gitu. Terus juga aku bisa liatin poni. Oke, sekarang rambut aku lebih berbentuk bagian depannya karena baru dirapihin poninya gitu. Tapi aku nggak pendekin rambut aku karena aku nggak mau. Aku udah bilang kan aku nggak bakal gunting rambut aku, dan emang aku nggak bakalan. Jadi aku cuman rapihin poni depannya doang. Ya poni doang sadar, tapi makeup aku nggak sadar. Kalian tuh kayak harus belajar deh guys, biar lebih peka lagi, nggak bercanda ya. Emang nggak bakal ketahuan sih kalau makeup karena ini dari HP, kan harus lihat aku secara langsung. Terus kayak beda hari ini. Thank you. Enggak disalahin terus. Iya, maksudnya kan ketemu secara langsung di teater biar lebih tersadar gitu kalau ada sebuah perbedaan. Apalagi aku bakal muncul 2 kali kan minggu ini. Jadi kayak boleh banget gak sih kalau mungkin pas hari pertama kalian nggak dapet ya, yang keduanya siapa tau verif ya kan. Aku bukan rambut baru, aku cuman depannya doang yang baru. Jadi kayak ini pandangan masih sama, aku nggak gunting rambut bawahnya. Terima kasih Kak Yasua Mas Batang ya. Aku cuma ngerapin poni biar ada bentuknya aja gitu. Dan aku lebih verif udah. Makanya kok gelombangnya beda. Itu lucu banget. Makasih ya udah sadar sampai segelombang-gelombangnya. Tapi jujur iya, kalau poni tuh kelihatan dari gelombang ini ya sih. Kalau biasanya tuh aku nggak ada gelombang. Aku sebenarnya biasanya ada, tapi aku selalu buat lurus karena kalau misalnya itu pas poni aku lagi panjang, beda gelombangnya, beda bentuknya, bedanya ketara banget. Jadi aku nggak suka, makanya aku selalu lurusin aja sih poninya. Tapi karena ini potongannya begini, jadi kayak dia udah gelombang otomatis. Jadi dua-duanya tuh udah gelombangnya. Jadi ya begitu deh. Pinter deh. Keren. Pantas yang review sedetail itu loh, ternyata nyadarnya. Emang keren. BTW, aku kangen ketemu sama doginya Morin. Kemarin tuh aku liat klip Morin sama doginya kan, so kayak pengen ketemu lagi. Waktu itu aku
pas ke tempat Morin, doginya masih kecil banget. Tapi pas di live mereka kemarin tuh kayak udah lumayan gede gitu loh. Jadi kayak aku kehilangan beberapa bukan kesempatan, bukan waktu, beberapa momen buat doginya tuh tumbuh dan berkembang. Jadi aku sedih, jadi aku mau ketemu lagi gitu. Izin out dulu ya. Oke, semangat berkegiatannya. Berapa lama emang gak ketemu? Jujur lupa banget, gak tahu berapa lama ya. Ya sudah saatnya mampir kan. Nanti ya. Mesti dimarahin yang bersangkutan. Selamat ya. Maaf. 1 tahun ada nggak? Enggak ada 1 tahun. Itu tuh kayak aku lupa banget lagi kapan aku. Waktu itu inget gak sih yang Gen 12 bikin video Velocity? Itu Velocity pertama aku yang waktu itu. Nah itu pas di situ tuh itu ketemunya. Itu sebenarnya nggak begitu lama-lama banget, tapi kayak rasanya udah selama itu. Nah ya tau kan. Ya begitulah kurang lebih. Ya kan belum lama tapi kayak udah gede. Aku bingung juga. Mau ketemu lagi. Terus aku juga masih punya keinginan untuk mempertemukan dogi-doginya Gen 12. Kayak udah ada rencananya, tinggal dibawa jalan aja. Yang tidak ada adalah kesempatannya itu loh. Ya wishlistnya banyak banget ya, capek aku juga wishlistnya terlalu banyak. Tapi dengan wishlist sebanyak ini jadi kayak gak bingung gitu loh guys kalau mau ngapa-ngapain. Serius, aku jadi kayak gak bingung sendiri. Kayak pengen ngajak Gen 12 ngapain ya, pengen ngajak yang kalau nggak misalnya kayak kepikiran salah satu dari Gen 12 misalnya Ripka aku ngajak ngapain ya, kalau ini ngajak ngapain. Jadi aku udah gak usah mikir lagi karena aku udah kepikiran banyak buat ngelakuin aktivitas bareng mereka. Tinggal pilih, udah ada optionnya. Iya, tapi kadang nggak bingung sih. Soalnya kan ada beberapa waktu yang emang kita cuma bisa jalannya nggak selama itu, nggak seharian full. Jadi ambilnya yang paling bisa dinikmati tapi dalam waktu yang singkat aja. Jadi kayak emang itu gunanya banyak option sebenarnya. Gitu. Ini namanya Zoe ya, lucu banget. Vlog lagi sama jalan kapan? Belum tahu sih. Itu sebenarnya aku hampir pengen jalan cuman nggak jadi. Oh itu hampirnya tuh nggak sehampir itu juga sih, tapi kayak udah ada rencananya pengen jalan cuman kayak nggak jadi karena ya tiba-tiba nggak bisa aja. Ya tungguin aja ya kalau misalnya lagi ada momen aku seharian jalan sama Dylan itu bisa aja ada vlognya. Tapi kalau misalnya cuman ya singkat ya nggak mungkin aku bikin vlog sih. Tapi aku udah sempet, aku tuh kalau misalnya aku udah strict juga sama Delin ya di TikTok kan. Itu tuh aku rata-rata kalau nggak ngirimin video emang yang khusus buat strict, kalau aku ngirimin video makanan, Delin pun bakal juga ngelakuin yang sama, ngerti nggak sih? Jadi ya udah kadang tuh nggak bingung. Jadi kalau misalnya mau pergi bareng tuh pengen makan kemana, pengen makan apa maksudnya. Kalau makan kemana kan tergantung di mana lokasi si restorannya ya. Strictnya dih kepo berapa tuh boleh isi sama Delin. Iya, kalau aku sama Delin isinya cuma kirim-kiriman video. Kalau yang chat tuh biasanya sama Nina. Aku sama Nina striknya ada ngobrol juga, nggak cuma ini doang. Aku mau makan ini cookies. Lucu kan ini cookiesnya, so small. Lucu. Rasa apa itu? Ini rasa strawberry. Ya makanya aku beli karena strawberry sih. Kok aku masih lihat ya gitu lah. Itu hanya untuk ini aja sih. Nyam.
Listrik aku pernah padam. Nggak, kenapa? Kalian pasti nggak tahu sih. Tapi intinya apa sih namanya tuh? Ini kan aku ngebatasin sosmed aku sendiri ya. Jadi untuk Instagram sama TikTok udah include keduanya ya. Jadi dua-duanya tuh cuma bisa dimainin selama 2 jam. Ngerti nggak? Jadi bukannya Instagram 2 jam, TikTok 2 jam, tapi keduanya ini cuma bisa dimainin selama 2 jam. Jadi aku apa tuh namanya? Aku ngebatasin diri aku sendiri buat nggak main sebanyak itu kan. Terus Streak tuh kalau nggak salah ke riset lagi itu tuh pas jam 11 ingat aku ya, atau apa ya, aku lupa jujur. Tapi intinya karena aku sempat gak main sosmed karena aku membatasi diri aku itu, akhirnya aku lupa streak, sumpah aku lupa nge-streak. Terus akhirnya ya udah padam. Itu aku sekali lupa nge-streak sih. Itu kalau sama Delin tuh paling sering mati nyala sumpah streak. Itu aku nggak tahu kenapa, tapi bukan karena aku doang. Jadi itu sempat Delin gara-gara apa aku nggak tahu, tapi pernah juga padam gara-gara dia. Tapi ya udah, karena aku juga pernah padamin streak kita, jadi kayak aku ngerasa ini imbang aja, jadi kayak gitu. Sebenarnya gitu, aku pernah padamin streak cuma gara-gara itu. Aduh aku lupa banget, karena kalau udah ke end, udah durasi 2 jam udah beres tuh aku males. Ngerti gak sih? Sebenarnya itu bisa aja ada option buat lanjutin aja untuk hari ini, khusus hari ini lanjutin aja, atau bisa pilih 15 menit untuk 15 menit ke depan, bisa aja. Kalau misalnya lagi urgent, aku biasanya pilih yang 15 menit kalau untuk nge-search sesuatu atau post sesuatu kan. Tapi kalau misalnya nggak urgent atau apapun itu, aku nggak bakal pencet. Jadi karena udah malas ya udah, akhirnya aku nggak main HP, ngerti gak sih? Jadi begitulah kurang lebih. Masih batasin kah? Masih, sampai sekarang aku masih jalanin. Ini bahkan hari ini aku main sosmed belum 2 jam deh kalau nggak salah. Sumpah. Aku main TikTok sama IG belum ada 2 jam dua-duanya. Kayak soalnya belum ada tanda apa sih yang udah 2 jam berakhir. Itu kalau misalnya 2 jam pasti langsung dikeluarin dari aplikasinya gitu loh, ngerti gak sih? Dan hari ini belum sama sekali. Makanya aku kayak masa sih aku belum 2 jam main? Karena aku ngerasa aku udah lama banget main sosmed padahal belum 2 jam, ngerti gak sih? Aku tuh kayak that's good. Jadi kayak udah. Sudah tutor. Ada nggak sih kalau nggak ada di pengaturan, kalian download aplikasi aja, di aplikasi juga ada kok kadang yang bisa nge-lock gitu. Sebenarnya itu lumayan berguna sih menurut aku. Tapi kalau untuk belajar, ya itu berguna banget malah jujur. Buat belajar pun berguna kalau misalnya lewat dari ininya. Kalau emang perlu buat search juga ya udah kita pencet yang 15 menit aja. Nggak usah yang full seharian bisa dimainin terus. Jadi kayak sangat bermanfaat. Jadi kayak bener-bener aku nggak terlalu fokus sama 2 sosmed itu lagi. Jadi aku sangat senang, jujur. I'm so happy. Kalau gabut gak main sosmed, ya apa ya? Baca cerita nggak sih guys? Aku sebagai pengalihan aku ya, sebagai pengalihan aku nggak main sosmed, aku baca cerita. Aku baca cerita. Itu buat pengalihan aku nggak main sosmed ya. Bukan kayak cerita yang kayak manga gitu, bukan. Cerita biasa, cerita tulisan, novel gitu loh. Aku baca yang kayak gitu. Itu buat pengalihan biar aku nggak main sosmed juga, karena kalau batas udah habis terus kayak padahal masih siang nih, aku bingung dong. Ini ngapain? Kalau aku nggak bisa tidur, biasanya aku baca. Tapi kalau bisa aku tidur karena ya udah, itu menghemat waktu dan ngebalikin energi aku aja yang udah habis. Jadi kayak sangat-sangat berguna gitu. For real. Selain novel apa? Lakuin aktivitas yang kalian suka aja. Aku apa ya biasanya? Jujur aku, ini guys, selain baca novel, biasanya kalau gabut banget nih ya, udah kayak aduh gak mood baca novel gitu kan, capek gitu kan bacanya, aku lebih pilih kayak ngeberesin satu spot di kamar aku yang bisa aku beresin duluan. Jadi aku nyicil sambil nyicil gitu loh. Aku gak mau beresin satu kamar langsung beres semua, enggak. Aku nyicil aja yang kalau aku lagi gabut aku beresin dulu, ngerti gak sih? Jadi itu kayak sangat helpful.
YouTube atau aplikasi streaming bukan bahasa Inggris. Enggak, karena aku jarang banget buka YouTube. Sumpah sejarang itu. Aku pun udah gak nonton yang aku bilang buat reward aku kalau abis ujian itu loh. Itu khusus emang abis ujian aku baru nonton. Karena aku gak mau nonton TikTok. Kalau TikTok tuh aku bisa scroll selama itu loh. Jadi selama musim ujian tuh aku buat reward aku nontonnya YouTube. Buat pengalihan biar aku gak main TikTok. Karena kalau TikTok tuh udah lama banget. Aku bakal selama itu scroll TikTok. Dan aku ujung-ujungnya gak fokus belajarnya gitu. Dan sekarang kan lagi gak musim ujian nih. Aku jarang banget buka YouTube. Kecuali kayak buat denger apa sih, nyari-nyari apa sih namanya, stream pajama minggu lalu atau apa, itu aku baru buka YouTube. Dan itu pun kalau perlu doang, kalau enggak aku nggak buka, ngerti nggak sih? Jadi YouTube pun aku nggak buka. Nonton anime enggak, karena aku kayak nggak menggunakan waktu aku untuk nonton, ngerti nggak sih? Jadi gitu, udah nggak nonton YouTube, nggak nonton film. Aku juga bingung aku ngapain, tapi kayak seharian tuh rasanya penuh banget, ngerti nggak sih? Keseharian aku tuh udah penuh, jadi aku nggak ngapa-ngapain pun aku ngerasa udah ngapa-ngapain, kayak aku udah ngelakuin banyak hal. Jadi nggak ngerasa kosong aja walaupun aku nggak nonton, nggak apa gitu lah kurang lebih guys. Prediksi apa? Terus main gundu? Ya enggak dong, kan aku maksudnya aku ada aktivitas lain di luar aku nge-live, di luar aku ngabarin kalian aku lagi makan siang. Itu kan aku sambil aktivitas yang lain juga guys. Maksudnya aku ada kegiatan lain, entah sorenya atau malamnya, yang buat aku jadi nggak bisa main sosmed juga, ngerti nggak sih? Terima kasih kamera emas batangnya. Jadi misal aku siang udah selesai nih jatah main sosmed aku, ya kan sore ke malamnya aku nggak selalu nganggur, nggak selalu tidur doang kerjaannya, karena aku ada kegiatan lain guys, entah latihan, entah apapun itu. Kan aku ada yang kayak misalnya kalian lihat kayak sebelumnya aku live tapi bukan di rumah. Nah itu kan aku habis lagi kegiatan juga, makanya aku nggak bisa main sosmed, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maksud aku lah. Jadi nggak selalu tidur doang kerjaan aku selain main sosmed gitu. Jadi ya begitulah guys. Kalau ada waktu aku pakai tidur, sumpah aku bakal pakai tidur. Itu sih. Kalau mau coba boleh banget, sangat worth to try sih menurut aku. Kalau nggak bisa pakai metode itu, ganti aja metode yang lain. Tapi kalau aku itu sangat worth, jadi aku suka. Itu tidur normal kan? Maksudnya tidur normal tuh gimana ya? Maaf nih. Sampai aku pernah seharian gak bisa main sosmed, nggak bisa itu main sosmed. Jadi aku buka TikTok sempat, tapi buat search sesuatu doang, search makanan atau apapun itu yang kayak aku cuma buat lihat 1-2 video doang. Terus udah aku nggak buka sama sekali kan. Terus aku pulang kegiatan waktu itu malam, dan aku nggak bisa tidur tuh. Aku udah aku tinggal dan siap tidur ya. Terus aku bosen kan, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku buka sosmed lah. Dan sumpah itu sosmednya bahkan belum aku pencet yang tombol apa sih namanya, tombol yang free seharian itu loh. Jadi itu bener-bener kagak habis-habis sampai akhirnya jam 12 kan udah reset, kalau udah ganti hari kan. Dan itu balik lagi ke mode yang 2 jam full. Jadi saking gak bisa main sosmed, ngerti gak sih? Kayak begitu. Makanya menurut aku gak berat, karena aku di hari-hari aku tuh ada sesuatu yang mengisi gitu. Kelas 12 lagi nganggur, bosen banget. Pak kemarin itu lagi hektik-hektiknya ya. Nikmatin sebelum masuk kuliah. Gimana rasanya dibohongin Lili? Sebenarnya itu dia nggak bohong sih guys. Kan tapi dia nggak bilang dia bisa masak sesuatu dengan rasa tersebut. Dia cuma bilang bisa masak soto, bakso gitu-gitu kan, rendang. Dia nggak bilang dengan rasa tersebut. Makasih kamera mas batangnya. Tapi dia bilangnya ya bisa masak itu. Dan aku nggak menyalahkan nih, siapa tahu emang ya udah pasti emang sengaja sih ngomong kayak gitu. Cuman positif aja, siapa tahu dia lupa bilang rasanya, tapi emang udah pasti dia sengaja. Tapi kayak ya udah, kita ambil positifnya aja. Aku nggak begitu peduli juga sih sebenarnya dibohongin, karena ya bercanda guys, itu bercanda. Tapi lucu sih kalian kayak ikut kesel. Aku jujur pas dia ngomong kayak gitu aku nggak kesel, malah aku kayak pengen
pengennya apa ya, pengen ngesarkasin, ngerti gak sih? Aku gak kesel sama sekali dia ngomong kayak gitu. Karena dia ngomong kayak gitu tuh aku pengen sarkasin terus rasanya. Jadi kayak cara untuk menahan amarah aku, kesalahannya aku tuh ya dengan ngesarkasin dia aja, kayak ngebalikinnya tapi dengan nada yang tenang gitu, nggak perlu pakai nada tinggi, nggak perlu high note, tapi kan dengan sarkas tuh kayak, ngerti gak sih? Jadinya dia juga ya sadar gak sadar ya terserah dia mau sadar atau enggak, tapi at least aku sudah mengeluarkan apa yang terpendam tapi dengan nada yang tidak buat dia nggak nyaman, ngerti gak sih? Gitu deh. Gitu. Dan aku gak merasa terganggu dengan bohongan-bohongan apapun itulah. Anyway, aku ada niat untuk belajar satu lagu. Nanti kalian tunggu ya. Terima kasih Kak Sally Mas Batangnya. Kalian tunggu, aku sudah siap. Bukan siap, maksudnya aku lagi proses buat pelajarin satu lagu gitu. Entah, kalian tunggu aja ya guys. Selalu ada yang baru, akan selalu ada yang baru. Iya. Oh iya, udah ada hashtag baru ya, Suarali kan? Aku lupa lagi. Ya siap-siap ya guys, pegangan ya enggak. Tapi aku perlu waktu buat belajar sih, karena baru kepikiran tapi belum dipelajarin. Aku pasti bakal pelajarin dalam waktu dekat ini, cuman belum kepikiran kapan bakal upload, karena sepertinya akan butuh beberapa hari untuk mempelajarinya. Tapi kayak kalian tunggu aja. Kalian akan lihat. Nanti kan pakai hashtag itu ya, lucu ya deh. Tolong jangan jumpscare. Jumpscare apa? Enggak ada jumpscare. Emang aku pernah bikin cover ada jumpscare-nya ya? Ya enggak ada deh. Aku bikin cover kayaknya selama ini aman-aman aja. Spoiler dikit. Aku bingung ya kenapa orang mau di spoilerin. Aku pengen lebih kayak apa nih, aku pengen menerka-nerka sendiri aja gitu. Kayak aku pengen cari tahu sendiri gitu. Ya nggak bakal ketahuan juga sih sebenarnya, tapi kayak di-upload pakai hashtag itu. Kalau inget ya, aku suka lupa hashtag sumpah. Maafin aku ya. Karena apa ya? Aku lebih mikirin kayak ini kata-katanya udah maksimal belum, aku sudah menggunakan fitur X semaksimal itu belum, karena kan jumlah kata-katanya kan ada batasnya. Terima kasih kamera Mas Batangnya. Terus sekarang aku lebih mikirin kayak ini udah semaksimal itu belum ya aku pakai si fitur ini, ngerti gak sih? Jadi kadang aku kayak lupa harus ada hashtag. Maafin aku ya. Apalagi berjumpa rally setiap VC, maaf ya, aku suka lupa. Spell pertama huruf lagunya spell huruf pertama lagunya, jujur aku lupa lagi judulnya apa. Tuh kan kalian jangan nanya aku judulnya deh, sumpah aku nggak bakal inget. Liriknya aja sampai sekarang aku belum hafal banget, jadi kalian mau nanya pun aku nggak bisa jawabnya sih sebenarnya, karena yang benar baru dipelajarin guys. Sabar ya. Indo atau luar? Nah ini bisa aku jawab. Lagu luar. Sabar ya guys. Lagu luar, hayo. Ngomong terlalu kok makin ini sih, makin spesifik gitu pertanyaannya, kayak lucu deh. Aduh. Jujur aku genrenya juga nggak tahu. Kalian tuh kalau nanya jangan spesifik itu deh kayaknya deh. Aku kayak nggak cocok untuk pertanyaan yang kayak gini-gini. Tapi intinya lagu luar, udah gitu aja. Itu udah sangat jauh sebenarnya. Luar banyak. Ya udah, at least itu udah disortir, jadi kayak lebih sedikit at least.
Benua. Oke, benua, let's go. Dari negara mana? Entahlah. Kenapa sepanasan itu ya? Bagus masuk aja. Kocak deh. Dari mana? Ya dari sana. Berawal dari aku pengen pelajarin lagunya. Itu dari sana tuh. Dari awal aku ingin mempelajari lagunya. Nah itu asalnya. Terakhir ada yang mau lagu Jepang. Aku merasa aku belum terlalu Jepang sekarang, jadi aku belum fit in dengan konsep Jepang. But I'll try my best, oke, untuk menjadi Jepang vibes nanti ya tapi. Apa tadi dia bilang? Lagu tentang apa? Aku kan belum dengerin full lagunya ya. Aku belum meresapi lagunya, makanya aku butuh beberapa waktu untuk mempelajarinya karena itu. Jadi aku nggak tahu, aku belum bisa kasih tau kalian. Aku nggak masalah kasih tahu. Ini bahas apa? Bahas lagu yang aku mau cover. Juga emang nggak tahu lagunya. Tahu? Aku selalu tahu apa yang akan aku lakukan, guys. Seperti sekarang aku ingin banget baca Top Gifter sebelum aku mempelajari lagunya. Kan dari aku awal mempelajari, dan aku baru mau pelajarin hari abis ini sih soalnya. Tapi udah ada lagunya, udah kalian tenang aja ya. Aku bakal berusaha biar at least minggu ini udah harus di post. Nggak bakal hari Minggu juga sih, aku yakin. Pasti kayak kurang dari hari Minggu aku udah post pasti. Kalau bisa besok. Kalau bisa hari ini malah hari ini. Tapi aku belum pelajari sama sekali, jadi kayak chill guys, chill. Nomor 10 ada Kak Cesarius Ana, dan terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Ivantan, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Sally, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Sukija 123, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Aldi Rizky, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Yosua, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ica Kuadrat, kangen deh, makasih banyak ya Kak. Nomor 3 ada Kak Darren Gold, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Danan, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Maira Askara, terima kasih banyak Kak. Hai guys, bye. Aku mau belajarin dulu lagunya. Kan sabar ya. Oke? Bye.